Selamat pagi, Bu Ros. Selaku dosen mata kuliah psikologi positif, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dokumentasi kegiatan sosial dengan tema kerukunan antar keluarga. Kelompok kami beranggotakan Sheila dengan NIM 200, Yohana 203, Robin 210, Aditya 211, Feran 219, saya sendiri Puspita Sari 347, Nelda 396. Alasan mengapa kami mengambil kegiatan sosial dengan cara mengedukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana membangun kerukunan dalam anggota keluarga dengan komunikasi interpersonal adalah kami ingin banyak orang membangun hubungan yang positif. Seperti yang kita tahu, banyak sekali hubungan yang retak hanya karena miskomunikasi, sehingga menimbulkan efek yang signifikan bagi kesehatan mental dan juga kebahagiaan kita. Padahal menurut Martin Seligman ada 3 dimensi kebahagiaan, salah satunya pleasant life atau hidup yang menyenangkan yang bisa diperoleh ketika kita memiliki hubungan yang positif. Martin Seligman adalah bapak psikologi positif yang membahas mengenai kebahagiaan. Tak hanya itu, psikologi positif juga membahas mengenai flow, karakter strengths and virtue, positive thinking, kebahagiaan, dan lain-lainnya. Dan beberapa dari topik tersebut sangat berkaitan dengan topik kami, seperti contohnya kebahagiaan. Ketika kita mau membangun hubungan yang positif, pasti kita akan merasa lebih bahagia. Karena hubungan positif adalah hubungan di mana kedua belah pihak merasakan nyaman. Ada pula karakter strengths and virtue yang dikembangkan seperti kindness, social intelligence, humanity, and love. Dan semua itu bisa didapatkan salah satunya dengan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara dua individu yang saling bergantung. Lewat komunikasi pula kita jadi lebih memahami apa yang orang lain rasakan, apa yang telah mereka lewati, sehingga kita tidak mudah untuk menghakimi orang lain serta memiliki pikiran yang positif. Berikut ini adalah salah satu dari kegiatan sosial kami berupa mengedukasi di sosial media. Berapa banyak dari kita yang lebih senang kumpul sama teman dibanding kumpul sama keluarga? Ngerasa lebih nyaman kalau ngebahas berbagai banyak hal sama teman, tapi takut untuk ngobrol sama keluarga. Apakah kalian sudah tahu kalau komunikasi yang buruk dalam keluarga dapat berpengaruh kepada emosi positif dalam diri? Bukan hanya emosi positif dalam diri, hubungan kamu dengan orang-orang sekelilingmu juga akan terpengaruh jika komunikasi kamu dengan keluarga tidak harmonis. Parahnya, anak yang memiliki komunikasi buruk dalam keluarga akan memiliki gangguan psikologis jika tidak segera diatasi. Dan ternyata bukan tanpa alasan loh kenapa kita bisa lebih nyaman sama teman daripada sama keluarga sendiri. Di video kali ini kami akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang membuat komunikasi buruk dalam keluarga, dampaknya, dan tidak lupa juga kami akan menjelaskan cara-cara untuk mengatasinya. Semoga bermanfaat. Saya akan menjelaskan faktor utama penyebab kurang rukunnya hubungan kakak beradik dalam sebuah keluarga. Jadi faktor utamanya itu adalah komunikasi interpersonal. Jadi kurangnya komunikasi interpersonal dalam anggota keluarga, khususnya hubungan antara kakak beradik ini, bisa saja menimbulkan rasa kurang percaya dan salah paham terhadap satu sama lain yang dapat menimbulkan konflik di dalam hubungan keluarga. Maka dari itu, komunikasi interpersonal merupakan salah satu faktor penting yang harus ada di dalam sebuah hubungan keluarga. Karena jika komunikasi yang terjalin di dalam hubungan keluarga itu berjalan dengan lancar, maka keluarga tersebut akan hidup dengan damai dan harmonis. Dan juga hubungan antara kakak beradik itu akan terjalin dengan baik tentunya. Untuk selanjutnya ada tips-tips untuk mengatasi masalah komunikasi interpersonal ini. Tidak mudah untuk menciptakan keluarga yang harmonis karena banyak sekali faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam keluarga. Banyak juga dampak yang tidak baik dari ketidakharmonisan dalam keluarga ini. Oleh sebab itu, berikut adalah tips-tips untuk mengatasinya. Yang pertama, ciptakanlah suasana yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, coba hindari sikap emosional dan sikap egois saat ada masalah di dalam keluarga. Yang ketiga, bersikaplah jujur dan terbuka terhadap satu sama lain. Yang keempat, utamakan kebersamaan. Dan yang kelima, tingkatkanlah komunikasi interpersonal dalam keluarga. Komunikasi interpersonal adalah kegiatan komunikasi yang terjadi di lingkungan keluarga. Komunikasi interpersonal ini berperan penting pada keharmonisan keluarga karena komunikasi adalah hal yang menjembatani dalam hubungan antar sesama anggota keluarga. Selain itu, komunikasi interpersonal ini berperan penting dalam peningkatan karakter seorang anak dan juga berperan penting untuk hubungan kakak beradik. Komunikasi yang tidak baik bisa menimbulkan konflik dan juga kesalahpahaman. Dengan meningkatkan komunikasi interpersonal, maka anggota keluarga bisa lebih perhatian dan lebih menghargai satu sama lainnya. Sebelumnya telah kita simak tips-tips apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidakharmonisan dalam keluarga.
Sekarang, saya akan menjelaskan beberapa virtue yang akan berkembang jika kita melakukan tips-tips yang sebelumnya. Yang pertama ada love. Love atau cinta dapat berkembang dalam keluarga yang dimana itu berguna untuk menguatkan keharmonisan hubungan antara anggota keluarga, yang dimana itu juga mampu memberikan dan menerima kasih sayang sebagai pola hidup ideal menuju keluarga bahagia dan sejahtera. Yang kedua ada humility. Humility atau rasa rendah hati antar keluarga dapat tumbuh seiring waktu jika kita dapat menghindari sikap egois dalam berkeluarga. Rasa rendah hati dalam keluarga sendiri meningkatkan rasa menghargai antar anggota keluarga dan menghindari adanya perpecahan dalam keluarga. Yang ketiga ada honesty. Honesty sendiri dapat berkembang ketika adanya kejujuran dan saling keterbukaan antara anggota keluarga. Kejujuran di sini berfungsi untuk menghindari adanya sikap saling curiga dan menutupi antara anggota keluarga. Yang keempat ada teamwork. Dengan kita mengutamakan kebersamaan dalam keluarga kita, semakin terbentuknya rasa kerjasama antara anggota keluarga yang dimana antara anggota keluarga tahu apa saja yang harus dikerjakan. Contohnya, kakak membantu adik jika kesulitan mengerjakan PR jika kakak bisa. Yang terakhir ada social intelligence. Jika kita dapat berkomunikasi secara baik antara anggota keluarga, di situ kita dapat mengetahui motif dan perasaan antara anggota keluarga dan mengetahui apa yang harus dilakukan agar sesuai dengan situasi sosial yang berbeda. Sehingga antara anggota keluarga dapat bersikap sesuai dengan kondisi dan situasi dan menghindari kesalahpahaman dalam keluarga. Jadi, sangat disarankan untuk kita mengikuti tips-tips yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya untuk menjaga dan meningkatkan keharmonisan dalam keluarga. Sikap positif dari komunikasi yaitu yang pertama, adanya keterbukaan. Tidak berkata bohong dan tidak menyembunyikan informasi yang sebenarnya. Dalam proses komunikasi, keterbukaan menjadi salah satu sikap yang sangat positif. Hal ini disebabkan dengan keterbukaan, maka komunikasi interpersonal akan berlangsung secara adil, transparan, dua arah dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Yang kedua, sikap empati. Orang yang berempati mampu memahami perasaan orang lain, motivasi, keadaan mereka, sikap mereka, serta harapan dan keinginan mereka. Dengan demikian, empati akan menjadi filter agar kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Namun, kita dibiasakan untuk dapat memahami esensi setiap keadaan, tidak semata-mata melalui sudut pandang kita, tapi juga sudut pandang orang lain. Yang ketiga, kesetaraan equality. Kesetaraan yang dimaksud ialah berupa pengakuan atau kesadaran, serta kerelaan untuk menempatkan diri setara, tidak ada yang superior maupun inferior dengan partner komunikasi. Nah, sekarang kita tahu nih, gimana caranya memiliki sifat positif saat berkomunikasi. Yuk terapin agar hubungan kita dengan orang lain tidak mudah rusak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori penetrasi sosial. Penetrasi sosial adalah proses ikatan yang menggerakkan sebuah hubungan dari yang superficial menjadi lebih intim. Teori ini berfokus pada hubungan interpersonal yang dinamis dan dapat berkembang dari yang tidak intim menjadi lebih intim maupun sebaliknya. Adapun asumsi-asumsi dari teori ini. Yang pertama adalah hubungan-hubungan mengalami perkembangan kedekatan. Saat pertama kali kita bertemu seseorang, kita akan memiliki penilaian terhadap orang tersebut dan berinteraksi mengenai topik-topik yang ringan. Perkembangan hubungan cenderung maju di titik yang tidak intim menjadi lebih intim. Tetapi terdapat juga hubungan yang tidak letak ke dua titik tersebut. Ada asumsi yang kedua, yaitu perkembangan hubungan sistematis dan dapat diprediksi. Karena walaupun komunikasi bersifat dinamis, tetapi terdapat juga pola-pola yang dapat kita prediksi. Asumsi yang ketiga yaitu perkembangan hubungan mencakup penarikan diri dan disolusi. Perkembangan hubungan tidak selalu maju, tetapi juga bisa mengalami kemunduran karena salah satu dari mereka menarik diri. Ini dapat terjadi karena episode-episode tidak selalu berjalan dengan baik atau dimaknai positif. Asumsi yang terakhir yaitu pembukaan diri. Pembukaan diri adalah inti dari perkembangan hubungan. Pembukaan diri adalah sikap kita mau terbuka dan mengatakan info-info penting tentang diri kita terhadap orang lain. Pembukaan diri dapat dilakukan secara terencana dan spontan, baik kepada orang dekat maupun orang asing. Keluarga merupakan tempat pertama anak mengenal kehidupannya. Maka dari itu penting bagi orang tua atau bahkan calon orang untuk belajar bagaimana mendidik anak yang baik dan benar. Seperti yang teman saya katakan sebelumnya, bahwa hubungan yang baik
berasal dari komunikasi yang baik. Setelah kita menjalani komunikasi yang baik antara keluarga, maka akan timbul positive relationship. Salah satu komponen utama dalam kesehatan mental adalah ketika kita memiliki perasaan percaya dan komunikasi. Makanya saat ingin membangun positive relationship harus ada intimate dan attachment yang semuanya bisa terwujud dari komunikasi. Dari di sini kita belajar bahwa membangun hubungan yang positif bisa melalui komunikasi yang baik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih.